Shalom jemaat Tuhan, shalom semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ayo semua lambai-lambaikan tangannya ya, meskipun di rumah masing-masing. Tanda kalau kita hari ini siap untuk beribadah. Amin semuanya. Ayo kita bersukacita, kita jadikan hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh hadirat Tuhan. Ibadah kita bukan ibadah yang biasa-biasa, amin. Tapi ibadah yang membuat hati kita diubahkan oleh Tuhan, penuh dengan sukacita. Haleluya. Ya, yuk kasih salam kanan kiri. Tapi keluarganya sendiri ya, nggak apa-apa. Kalau di sini masih social distancing ya, di sini masih pakai masker, semuanya protokol COVID ya. Apa kabar semuanya sehat ya? Puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita sembah Tuhan, Allah kita yang dahsyat dan ajaib buat hidup kita. Saya ajak jemaat, mari kita satukan hati kita. Mari kita arahkan hati kita. Mari kita fokuskan waktu ini, waktu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Amin. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama jemaat Tuhan, mari nyatakan penyembahan di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan semuanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah engkau, di tengah keluargamu. Nyata saat ini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau nyata di
rasakan Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama hadir di hadapan Tuhan. Dan kami sangat merasakan Engkau ada di tempat ini. Kemenangan terjadi di sini. Engkau hadir di tempat ini. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kekuatan terjadi di sukacita. Sukacita terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Kami datang menyembah padamu Tuhan. Dengan ucapan syukur kami. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau penuh berkat dan anugerah. Engkau layak ditinggikan dan dipuji, dipuja selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, penuh berkat dan anugerah. Engkau baik yang sangat baik Tuhan. Kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau. Segenap bumi dan seisinya memuji Engkau. Biarlah setiap yang bernafas menyembah dan memuji. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita katakan, satu yang kami rindukan di hadapan Tuhan, dekat melekat dengan Engkau, dekat melekat dengan bahwa kami Tuhan tinggal di dalam Engkau. Karena kekuatan dalam hidup kami adalah di hadirat Tuhan. Amin. Mengubah satu yang ku rindu. Haleluya. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah
lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan. Mari jemaat, rasakan Tuhan berikan kesegaran untuk setiap engkau. Tinggal di dalam Tuhan, itulah kekuatan kita. Hadirat Tuhan ada di rumahmu, di hatimu. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, amin, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu merubah hidupku. Urapan-Mu merubah hidupku. Urapan-Mu merubah hidupku. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Satu kesempatan yang luar biasa Tuhan, ketika kami boleh beribadah dengan leluasa. Meskipun kami masih di rumah Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir buat kami. Dan sekarang ini Tuhan, kami percaya setiap kami disegarkan, setiap kami dipulihkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam masalah, segala persoalan yang ada, Tuhan, Engkau Tuhan sumber jalan keluar segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan, kami meletakkan iman percaya kami kepadamu, bahwa Engkau Allah yang senantiasa menolong setiap kami. Tuhan, kami rindu saat ini kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan. Kami boleh menyerahkan hati kami, menyerahkan waktu kami saat ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh kami mendekat kepadamu. Dan kami mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan sesuatu yang luar biasa itu pasti terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ada di dalam pimpinan dan pengurapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang diperhatikan, amin. Haleluya. Mari jemaat kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan bersuka cita, karena hari ini Tuhan menjadikan semuanya luar biasa. Yuk semua kita bersuka cita. Yang di rumah, mari bangkit berdiri, kita bersuka cita bersama-sama ya. Hari ini, harinya Tuhan. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari
kita. Karena Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita, yuk kita bersukacita. Semuanya bersukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka di amin, haleluya, amin. Ya, masih ingat lagu setelah minggu? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Yuk, masih dengan berdiri, ya semuanya. Tuhan Yesus di tengah kita. Besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, 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 besar. Tuhan Yesus di tengah kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi,
Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya, jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan, ya, ada di rekening di bawah ini. Ya, Bapak Ibu bisa transfer untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa bagi persembahan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Berikan kami hati yang rela untuk memberi kepada Tuhan. Karena semuanya datangnya daripada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur ketika kami saat ini Tuhan diberikan kemampuan, diberikan hati untuk memberikan persembahan kepada-Mu. Kami bersyukur dan kami memberikan persembahan kami dengan bersukacita. Terimalah Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan menolong setiap kami apapun juga yang kami kerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar akan menyambut firman-Mu. Mari Tuhan sendiri yang tolong kami, mempersiapkan hati kami sebagai tanah yang gembur untuk tumbuhnya benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu yang kudus dan berkuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, kita siapkan hati kita. Kita fokuskan pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita mau seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Supaya hanya Tuhan sendiri yang memberikan arahan, yang memberikan tuntunan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan. Yes, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama kita naikkan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku, amin. Engkau yang bertindak, Engkau memberi pertolongan buat setiap kami. Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Saat ini kami menyediakan hati kami, jiwa kami, telinga kami Tuhan, supaya Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Kami rindu hari ini kami mendapatkan pembaharuan, pemulihan, penyegaran yang dari Tuhan. Jamalah setiap kami Tuhan, menolong setiap kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan menjamah setiap kami. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Tak
Katakan anugerah-Mu besar. Besar melimpah bagiku. Mari semua bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami diberkati, kami dilindungi, kami diizinkan untuk menikmati hari yang baru. Kami diizinkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kini saatnya kami diizinkan untuk menerima makanan buat setiap rohani kami. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berkati setiap jemaat, terutama berkati hamba-Mu ini secara khusus Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan bukan sekedar menambah pengetahuan buat kami, tetapi firman itu akan menjadi rema buat setiap kami. Kami mengerti dan kami melakukan. Setelah itu kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama amin ya. Terima kasih untuk pemimpin pujian, pemusik, juga untuk multimedia yang ada di belakang. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Pagi ini kita mau buka dengan satu ayat, Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Saya minta supaya Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab dan mari kita baca bersama-sama. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini mengatakan bahwa saudara akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara akan tetap naik dan bukannya turun. Apabila saudara mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan dengan setia. Nah, lalu pertanyaannya ketika saya baca firman ini,
caranya bagaimana, firman yang mana yang mau kita lakukan. Kita mau belajar dimulai dari satu hal, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita mulai dari cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja buat setiap orang percaya, saya menyelidiki ada 3 cara. Yang pertama adalah pemeliharaan secara umum. Pemeliharaan secara umum ini artinya pemeliharaan yang diberikan Tuhan kepada semua orang, semua makhluk, dan semua yang hidup yang ada di atas bumi. Saya bacakan dari Matius 5 ayat yang ke-45. Begini firman Tuhan, Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan memberikan matahari bersinar itu untuk dinikmati semua orang. Tidak peduli itu orang benar, tidak peduli itu orang jahat. Ketika matahari terbit, mereka sama-sama kepanasan. Ketika hujan juga gitu. Ketika Tuhan turunkan hujan, entah itu orang percaya, bukan orang percaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, ketika dia keluar kena hujan, pasti basah. Itu yang dikatakan sebagai pemeliharaan umum. Saya kasih contoh lagi. Orang yang ketika dia bekerja, kemudian dia mendapatkan upah, itu tidak peduli siapapun orang itu. Ketika dia bekerja dengan baik, pasti dia akan mendapatkan upah. Itu cara kerja Tuhan yang pertama, berlaku untuk semua orang. Yang kedua, yang Tuhan kerjakan untuk orang yang percaya saja. Jadi ini dikatakan sebagai pemeliharaan yang khusus, atau kalau kita kenal sebagai dengan istilah rohani, ini adalah anugerah Tuhan. Saya bacakan Roma 8 ayat yang ke-28, begini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Masih ada lanjutannya saudara. Mereka yang mengasihi Dia. Artinya mereka yang mengasihi Tuhan. Pemeliharaan khusus ini tidak bisa didapatkan setiap orang. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan saja dia bisa mendapatkan anugerah. Contohnya begini. Ini masa pandemi masih berlangsung. Kasus baru masih muncul banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah dalam keadaan sehat, Bapak Ibu Saudara harusnya bersyukur. Itulah yang namanya anugerah. Di mana orang-orang tertular penyakit, Bapak Ibu Saudara bisa dalam keadaan sehat. Artinya Tuhan memberikan pemeliharaan yang khusus buat Anda yang ada di rumah. Satu lagi begini, Indonesia katanya bulan Oktober masuk dalam keadaan resesi. Ada banyak orang yang di PHK. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara masih bisa bekerja, Bapak Ibu Saudara masih bisa cari uang, Bapak Ibu Saudara masih diberi kesempatan untuk berkarya, itulah anugerah atau pemeliharaan khusus Tuhan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membedakan ya. Ada pemeliharaan umum yang berlaku setiap orang, ada yang khusus hanya untuk orang-orang tertentu, dan yang ketiga, ini cara Tuhan yang kita nanti-nantikan, yaitu tentang mujizat. Nah, saya mau kasih tolok ukur atau apa ya istilahnya, pemahaman mujizat yang berdasarkan dari satu buku. Karena begini, kadang-kadang saya ketemu ada orang yang puji Tuhan Pak Bambang, saya bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, itu mujizat. Ada lagi yang bilang begini, puji Tuhan saya bisa mendapatkan satu hal tertentu, itu mujizat buat saya. Kadang-kadang persepsi mujizat buat tiap orang berbeda. Kadang-kadang ada orang yang menganggap karena segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, maka dia anggap mujizat.
Padahal kan kita tahu tadi bahwa ada pemeliharaan umum, ada pemeliharaan khusus. Saya mau bacakan dari satu definisi dari Becker Encyclopedia. Mujizat itu apa? Mujizat itu di sini dikatakan a special act of God. Artinya karya atau perbuatan khusus yang dilakukan oleh Tuhan. Masih ada kelanjutannya, that interrupts of natural course of event. Terjemahan bebasnya begini Bapak Ibu. Mujizat adalah karya yang dikerjakan Tuhan yang bertentangan atau melampaui hukum alam. Semua kejadian yang melampaui hukum alam apakah dari Tuhan? Belum tentu. Karena iblis atau si jahat juga bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib. Kita tahu nanti di akhir zaman ada antikris yang bisa membuat tanda-tanda heran. Itu namanya bukan mujizat, sihir. Di bidang kesenian kita juga tahu di beberapa tempat ada yang kita anggap sebagai hal yang melawan kodrat natural. Misalnya begini, ini ada keris kemudian ditusukkan ke tubuhnya. Harusnya bolong, tapi tidak bolong. Kata-kata seperti itu bukan mujizat, tapi itu dari kuasa yang bukan dari Tuhan, yang sama-sama dia bisa melawan hukum alam atau melampaui hukum alam. Nah, mujizat di sini contohnya nih, misalnya ini gitarnya Mas Daru nih ya. Gitarnya Mas Daru nih elektrik, artinya ada aliran listrik di situ. Nanti Mas Daru setelah ibadah ini, saya pinjam gitarnya Mas Daru, saya pinjam gitarnya. Buat apa Pak Bambang? Mau tak kom di bak belakang. Di kom gitu selama seminggu, nanti minggu depan Mas Daru ambil lagi buat main. Kalau hukum alam, hukum yang biasa terjadi, gitar elektrik di kom di bak 1 minggu. Saat minggu depan Mas Daru datang dicolok ke ampli buat main, kira-kira bisa atau enggak? Enggak bisa. Nah, kalau ini sudah dicelup di bak 1 minggu kemudian dicolokkan ke ampli dibuat main, bisa suaranya normal, itu puji Tuhan, itu mujizat. Karena seharusnya dia konslet tapi tidak konslet. Sampai di sini saya harap Bapak Ibu bisa mengerti mujizat itu seperti apa. Mujizat itu bisa melampaui yang seharusnya normal terjadi. Itu baru namanya mujizat. Satu lagi saya contohkan. Saya punya teman ibu gembala di daerah Jawa Timur. Saya bilang, saya kemarin habis ketemu Pak Danu, saya bilang gitu. Oh, saya ingat Dokter Danu ya. Ya, kenal toh Bu. Itu luar biasa, dia bilang gitu. Gimana? Waktu itu saya masih agak muda. Saya baru punya anak 2, putranya 3. Perdarahan enggak karu-karuan, blooding enggak berhenti-henti 2 bulan, 3 bulan perdarahannya enggak berhenti. Kemudian dia periksa ke Pak Danu, diperiksa. Ternyata ada miom. Miomnya itu besar. Bu, ini ada miom. Kita coba obati dulu ya. Apakah ini nanti mengecil atau tidak? Dia dikasih obat. 1 bulan datang lagi dicek USG lagi, miomnya enggak ngecil tapi tambah besar. Akhirnya Pak Danu nih bilang, Bu kalau ini tambah besar harus dioperasi. Kalau enggak dioperasi nanti ibu perdarahan terus, lama-lama kondisinya turun. Oke Pak, saya mau pulang dulu. Saya belum siap untuk operasi. Karena kemungkinan ketika miomnya ini sudah gede banget, bukan hanya miomnya saja yang diambil, tetapi kandungannya seluruhnya diangkat. Ibu ini tidak siap, kemudian pulang minta waktu, padahal ya sudahlah. Tapi jangan lama-lama, 1 bulan kontrol lagi. Ibu itu berdoa, mengerahkan seluruh jemaatnya berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Mintanya bukan minta mujizat, minta keberanian supaya bisa dioperasi. Setelah hari H, ibu ini datang dari Nganjuk ke Solo. Janjian sama Pak Danu saya mau sowan, saya mau periksa. Sampai di tempat periksanya Pak Danu, dia bilang, ya saya sudah siap Dok. Siap apa toh Bu? Sebulan yang lalu Pak Danu bilang, saya harus operasi. Apa ya? Saya lupa Pak Danu bilang gitu. Baik, saya periksa dulu. Setelah dia naik ke tempat tidur, di USG gini, dulu saya bilang sakitnya apa ya Bu?
Dulu ada miom tuh dok, segede berapa? 9 cm, 10 cm. Sebentar ya, cek lagi. Ibu enggak perlu operasi. Loh kenapa? Ini enggak ada apa-apa. Hal-hal seperti itulah yang namanya mujizat. Harusnya ada miom di dalam perut, di dalam kandungan. Kalau ini tidak dipotong, tidak dibuang keluar, harusnya tidak hilang. Tapi si ibu ini mengalami yang harusnya dibuang, belum diapa-apakan, belum disentuh, belum diapa-apakan dokternya, diperiksa sudah hilang. Itulah yang namanya mujizat. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti ada pemeliharaan umum, pemeliharaan khusus dan mujizat Tuhan. Nah, kita kembali tadi kepada judulnya. Tuhan katakan engkau akan tetap semakin naik. Yang saya maksudkan adalah bagaimana kita naik level. Dari pemeliharaan umum kita bisa naik ke pemeliharaan khusus, kemudian kita bisa meraih yang namanya mujizat yang dari Tuhan. Saya mau bacakan ini Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayatnya mulai yang ke-16. Ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa naik level. 1 Tesalonika 5 mulai ayat yang ke-16. Saya bacakan ya. Yang pertama yang harus kita aplikasikan adalah bersukacitalah senantiasa. Orang normalnya bersukacita ketika apa? Ketika dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia senang. Saya masih ingat sekali 2 Rabu yang lalu kalau Bapak Ibu Saudara ikut doa pagi, Pak Ari cerita. Orang kalau lihat laboratnya bagus mesti seneng. Nek hasilnya elek mesti sedih. Tapi pada waktu itu Pak Ari bilang harusnya sebelum terima hasil lab kita sudah punya sukacita dulu. Ketika kita punya sukacita hasil labnya keluar pasti bagus. Dan saat itu Pak Ari menyaksikan asam uratnya memang turun sekali. Saya di situ disadarkan seperti ada lampu yang kemudian nyala di kepala saya. Ting gitu. Kenapa begitu? Saat itu saya lagi banyak masalah yang harus saya selesaikan. Ruwet, saya belum nemu jalan keluar. Saya tidak bisa sukacita. Merengut mikir iki buku piye yo, jalan A, B, C, plan D, E, F. Nek raiso lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Tidak bisa senyum karena mumet mikir itu. Pada hari itu Pak Ari bilang pokoknya bersukacita sih. Hasilnya kaya apa ra urus. Firman Tuhan hari ini juga sama. Bersukacita dulu. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa naik level. Saya mau saksikan Bapak Ibu Saudara nanti bisa lihat di layar. Di gambar itu ada gambar istri saya di pesawat. Ini perjalanan ke Eropa tahun 2017. Perjalanan pertama ke Eropa tuh 2012, 2013 tidak terjadi apa-apa. Tapi yang 2017 ini istimewa karena Bapak Ibu Saudara lihat di situ istri saya duduk di kursi pesawat kelas bisnis. Penerbangan 11 jam di kelas bisnis. Ini cuma gaya Bapak Ibu Saudara. Ketika dia masuk gitu, wih kursinya penak banget ya, ombo mesti ora kesel. Dia duduk minta difoto temennya. Nggak dapat tiket bisnis, tapi dia bisa bersukacita foto tok. Koncone moto we bosen, wes rasa, awang lu gue dewe neng mburi kok, ora apa-apa toh dia bilang gitu. Berangkatnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika sampai di Eropa muter-muter, kemudian jadwal pulang, dilalai kersaning Gusti Allah. Pada waktu masuk mau duduk di kursi tempat dia duduk di kursi ekonomi. Itu ternyata kedobelan 2 nama. 1 bule, 1 dia. Harus bingung toh. Loh 1 kursi kok 2 nama. Nanti urusannya gimana? Teman-temannya bisa pulang, jangan-jangan dia tidak bisa pulang. Terus Pak Bambang piye tambah kuru neng omah. Sudah diurus. Akhirnya hasilnya luar biasa. Bu, Ibu,
saya pindahkan dari kursi inilah, saya dipindahkan kemana? Takutnya dipindahkan ke pesawat berikutnya. Ibu, saya pindah ke bisnis kelas. Lah kok dudu bule ini sing dipindah? Kok istri saya yang dipindah? Karena apa? Gaya tadi lo bersuka cita. Wah, nek aku lungguh kene mesti aku seneng. Cuman dari situ saja. Makanya Tuhan katakan bersukacitalah. Hasilnya kaya ngopo? Bersukacita dulu, nanti firman yang akan menggenapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat di foto itu ada beberapa menu makanan. Perjalanan 11 jam itu melewati waktu minum teh, disediakan teh dan snack-snacknya. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, makanan di pesawat itu biasa dikasih styrofoam gitu, enak-enak tapi dikasih styrofoam terus dibagi satu-satu gitu. Tapi di bisnis kelas ini istri saya tidak dibagi seperti itu. Ada chefnya khusus mendatangi. Bu, mau pesan apa? Menunya milih. Saya buat ini, buat anunya, menu pembukanya. Kemudian saya milih ini apa toh? Dijelaskan gitu-gitu. Habis itu dimasakkan di pesawat. Bayarnya kelas ekonomi, dapatnya kelas bisnis karena sukacita tadi. Saya penasaran Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar bahwa ternyata ada penelitian dari Harvard University tentang level energi. Dari seorang yang namanya David R. Hawkins, ya ini PhD di bidang psikologi. Dia itu mengukur level energi emosi setiap manusia. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Emosi sedih itu level energinya dinilai 75. Kalau Bapak Ibu Saudara khawatir, level energinya diukur sebagai angka 100. Berani 200. Perhatikan yang ini, sukacita levelnya itu 540. Damai itu levelnya 600. Hasil penelitiannya menarik dan ini diaplikasikan buat seluruh Harvard University. Orang itu harus menjaga emosinya, menjaga perasaannya supaya berada di level yang tinggi. Penelitiannya, risetnya bunyi gini, semakin tinggi level energi untuk emosi, maka akan semakin baik kualitas hidup seseorang, baik pada aspek pencapaian duniawi, artinya kesehatannya, ekonominya, keluarganya, karirnya juga disebutkan, maupun aspek spiritual. Orang yang bisa menjaga emosinya dengan baik, levelnya tadi tinggi seperti sukacita, damai, kemudian kasih, itu levelnya tinggi Bapak Ibu Saudara. Bedanya dokter dari Harvard ini bilang begini, kalau level energi kita tinggi, itu akan menarik alam semesta untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya lebih percaya bila emosi kita baik, positif, tinggi levelnya, maka itu akan menarik kuasa dari surga turun ke atas Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi dikatakan bersukacitalah, levelnya 540. Berkat Tuhan yang sudah dikasih piok. Karena Tuhan kan ngomong, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Tuhan Yesus sudah datang jauh-jauh 2000 tahun yang lalu, dia sudah menyediakan berkat-berkatnya. Masalahnya bagaimana supaya kita bisa menarik berkat itu datang kepada kita. Dan kita tahu bahwa sukacita akan menarik berkat itu datang kepada kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, bunyi firman Tuhan begini. Tetaplah berdoa. Orang kalau berdoa lama, suwe-suwe doane loyo. Ya atau ya Bapak Ibu, ora dijawab-jawab kok. Doa ngopo ora ono pengaruhe. Suwe-suwe loyo karena tidak dijawab Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan pagi ini, tetaplah berdoa. Di sini tidak disebutkan alasannya. Pokoknya perintah tetaplah berdoa.
Mau tidak mau perintah itu harus dilaksanakan. Sebab kalau perintah tidak dilaksanakan pasti ada konsekuensi tertentu. Saya mau sharingkan, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar cerita ini, yaitu cerita tentang seorang dokter ahli kanker dan seorang wanita miskin. Saya refresh kembali supaya Bapak Ibu sudah ingat. Jadi ceritanya gini, ada dokter Mark namanya, dia jagoan kanker dari Amerika sana. Satu hari dia dapat undangan, datang ke konferensi gitu. Dia datang bukan hanya untuk menghadiri konferensi, tapi dia juga datang untuk menerima penghargaan. Risetnya sudah dipublikasikan dan dia berhak untuk mendapatkan penghargaan itu. Dia senang banget. Dia mau datang menerima penghargaan di depan ilmuwan seluruh dunia. Waktu dia berangkat naik pesawat, tiba-tiba baru terbang 2 jam, pesawatnya ini mengalami kerusakan mesin. Harus mendarat di lapangan terbang terdekat. Lapangan terbangnya di desa. Sudah dia mendarat di situ, mesinnya dicoba diperbaiki, ora dadi-dadi. Dia sudah gelisah karena mengejar waktu. Dia coba tanya, saya harus segera ke kota itu, bagaimana caranya ke sana? Ada Pak penerbangan 10 jam yang akan datang baru berangkat. Wah, saya sudah terlambat. Saya harus ke sana, bagaimana caranya tolong? Resepsionisnya bilang ada alternatif yang kedua Pak. Bapak boleh naik mobil, nyewa mobil, perjalanannya cuma 4 jam nyampe. Dia hitung jamnya, kalau berkendara 4 jam nyampe, saya lebih baik sewa mobil. Dia sewa mobil Bapak Ibu Saudara. Nyewa mobil baru jalan 2 jam, separuh perjalanan. Tiba-tiba badai luar biasa. Sudah di desa, badainya besar sekali, angin, akhirnya dia tersesat. Dokter Mark ini bingung, neng desa sepi banget tersesat. Pelan-pelan dia nyoba nyari siapa tahu ada pemukiman. Ketemu satu rumah kecil, kelihatannya rumahnya enggak bagus. Tapi lampunya nyala, dia tahu di situ ada orang. Kemudian dia minggir ke situ, dodok-dodok, tok-tok-tok-tok. Halo, adakah orang? Pintunya dibuka, ada wanita yang kelihatan lusuh gitu, orang yang mungkin sedang berkekurangan membukakan pintunya. Ya Pak, apa yang bisa saya bantu? Saya boleh pinjam telepon enggak? Aduh, saya enggak punya telepon itu Pak. Tapi Bapak mau enggak masuk ke rumah sambil nunggu badainya reda? Ya sudah, dokter Mark tersesat, bingung dia, masuk rumah. Masuk rumah terus dia disuguhi teh sama roti. Karena dia kedinginan, kesepian, bingung, dikasih teh sama roti, ya dia duduk diam sambil dimakan. Habis itu si ibu ini mundur, minta permisi sebentar. Rumahnya kecil, jadi dokter Mark dari ruang tamu bisa lihat apa yang dilakukan. Dia melihat ibu itu kemudian berdoa di samping tempat tidur, umi gitu. Habis berdoa, dia pergi sebentar, balik lagi ke tempat tidur itu, berdoa lagi. Berulang kali dilakukan. Dia tanya, Bu, berdoa untuk apa toh? Oh iya, saya sedang punya pergumulan. Bapak mau ikut berdoa? Dokter Mark ini pikirannya gini, saya enggak percaya doa. Saya percaya ilmu pengetahuan, logika, dan kepandaian manusia yang bisa menyelesaikan masalah. Silakan Bu, saya enggak berdoa, Ibu berdoa sendiri. Orang itu berdoa lagi. Sampai akhirnya kemudian terjadi, dia perhatikan kok ibu ini semakin sedih, nangis. Mungkin ibu ini punya masalah. Dokter Mark tadi tanya, Bu, kalau saya boleh tanya, ibu itu berdoa buat siapa? Kok sampai nangis-nangis, apakah ibu punya permasalahan yang berat? Ibu ini cerita gini, anak saya kena kanker Pak. Kankernya itu kanker langka, dokter di sini tidak bisa menangani. Dokter di sini bilang ada seorang dokter namanya dokter Mark yang ada di luar kota jauh di sana. Dia satu-satunya yang bisa ngobati. Lah kok enggak ke sana? Saya enggak punya uang Pak, jauh. Saya enggak bisa melakukan apa-apa. Yang saya lakukan hanya berdoa. Dokter Mark tanya lagi, sudah berapa lama ibu berdoa? Saya sudah lama Pak berdoa. Tapi ibu ini mengatakan sesuatu yang saya catat baik-baik di sini. Dia bilang, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku. Tapi suatu hari nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar.
Aku tidak akan membiarkan kekhawatiran mengalahkan imanku. Di situ Dr. Mark mendapat pencerahan. Dia tahu perjalanannya yang tadi tidak enak, pesawatnya kerusakan mesin, dia harus pinjam mobil, tersesat sampai di rumah itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Dr. Mark bilang, saya Dr. Mark Bu, yang ibu maksudkan saya akan bantu anak ibu untuk bisa disembuhkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua tadi yang harus dilakukan, tetaplah berdoa. Ada banyak kesaksian tentang doa yang sudah lama didoakan, meskipun itu belum terjadi, tetapi akhirnya bisa terjadi. Karena Tuhan bukan hanya menyediakan mujizat, ini tadi golongannya bukan mujizat, tetapi pemeliharaan secara khusus. Tuhan mengatur segala sesuatu supaya Dr. Mark bisa ketemu sama si ibu ini. Ini yang dikatakan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Yang terakhir yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati level pemeliharaan Tuhan yang berikutnya adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Dan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kamu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apakah Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur? Kadang kita bisa mengucap syukur ketika berkat itu datang. Ketika kita tidak punya uang, bisakah Bapak Ibu mengucap syukur? Hari-hari ke depan saya tidak tahu terjadi apa, karena resesi ini nanti akan berakibat panjang beberapa bulan ke depan. Tetapi Tuhan hari ini sudah ingatkan Bapak Ibu Saudara untuk pertama tetap bersukacita. Yang kedua tetaplah berdoa dan tetaplah untuk menaikkan ucapan syukur. Saya percaya ketika Bapak Ibu sudah melakukan ini, nanti level pemeliharaan secara umum Bapak Ibu akan naik mendapatkan level pemeliharaan secara khusus. Anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan menaruh belas kasihan buat Bapak Ibu Saudara, levelnya Bapak Ibu Saudara akan menikmati mujizat. Segala hal yang melampaui segala akal, naluri, hukum alam akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak berpanjang firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sederhana ini. Terima kasih bahwa kami boleh merasakan hal-hal yang baik. Kami tahu kami hidup di dalam dunia yang sudah terkutuk. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengutuk tanah ini. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, ada banyak hal baik yang boleh kami nikmati. Kami masih sehat, kami masih boleh bekerja, kami masih boleh melayani, kami masih boleh beraktivitas dengan baik. Kami menikmati hal-hal baik di dunia yang sedang menuju kepada satu kehancuran. Kami mengucap syukur untuk itu. Bapak, kami juga mau supaya Tuhan memberkati setiap jemaat. Memberkati juga hamba-Mu ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena sukacita level energinya tinggi sekali. Level energi yang tinggi akan menarik kuasa Tuhan dari surga turun ke dalam kehidupan setiap kami. Berkati setiap jemaat dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Dan berkati setiap kami yang sedang berduka. Untuk keadaan apapun, pergumulan kami, doa-doa kami, Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami dengan sukacita yang baru. Tolong setiap kami, urapi setiap kami dengan roh doa. Kami terus mau berdoa. Entah jawaban itu Tuhan berikan kapan, kami menghargai kedaulatan Tuhan. Tapi kami mau melakukan bagian kami, tetap untuk berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapak, kami mau menikmati berkat yang lebih. Kami mau menikmati pemeliharaan khusus. Kami mau menikmati mujizat yang dari Tuhan. Kami menanti-nantikan tangan Tuhan terulur buat setiap kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap yang menonton ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.
Yang percaya katakan bersama-sama amin. Silahkan Pak Ari untuk doa berkat. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Muda Bambang Widyo. Saya yakin saudara, firman Tuhan ini pasti menjadi kekuatan bagi semua yang mendengarnya. Jangan hanya didengar, tapi dipraktekkan. Ya, dalam situasi seperti apapun Tuhan sudah membuktikan Dia ada bersama-sama kita. Bersukacita, maka di belakangnya ada banyak. Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Terima kasih Pak Ambang. Dan saudaraku sekalian di rumah, hari-hari ini adalah hari-hari yang menyesakan mungkin. Tapi percayalah, saudara, ikuti setiap program yang diadakan di gereja ini lewat Zoom, dan saudara akan dapat kekuatan demi kekuatan. Mari sekarang kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami memohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus, untuk kami boleh berjalan menghadapi kehidupan yang ada pada saat ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami meyakini berkat itu ada di tangan Tuhan yang akan memberkati kami. Oleh karena itu saudara di rumah, angkatlah tanganmu. Engkau sudah mendengar firman Tuhan, dan engkau memiliki Allah yang bertanggung jawab dalam semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Semua apa yang kamu kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Dia membuatnya berhasil. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah rahmat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupanmu dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Sang Putra yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan sudah menerimanya, katakan bersama dengan saya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.